أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Faslun fi salatil jama'ati, bermula ini suatu fasal pada menyatakan salat jamaah. Keterangan tentang salat berjamaah ini disebutkan oleh Imam Abu Bakar Asy-Syatta' Ad-Dimyati di dalam kitab I'anatut Talibin pada jilid yang kedua. Ay fi bayani ma yata'allaqu bis salati min haitsul jama'ati. Artinya pada menyatakan barang yang takluk dengan salat dari segi jamaah. Jadi salat berjamaah ini artinya dijelaskan yang berkaitan tentang salat-salat seputar jamaah. Min syurutiha, dan daripada segala syarat-syaratnya salat jamaah. Wa adabiha, dan adab salat berjamaah. Wa makruhatiha, dan makruhnya salat berjamaah. Wa musqatatiha, dan yang menggugurkan salat berjamaah. Nah, nanti dijelaskan oleh Abu Bakar Syatta' dalam kitab I'anatut Talibin. Wa haqiqatul jama'ati huna, dan bermula hakikat berjamaah di sini, al-irtibatul hasili bainal imami wal ma'mumi. Maksud daripada hakikat jamaah itu apa? Al-irtibatul hasili, berhubunglah yang menghasilkan bainal imam, antara imam, wal ma'mumi, dan antara makmum. Jadi ikatan yang menghasilkan antara imam dan makmum, itu pengertian hakikat berjamaah. Walau wahidan, sekalipun itu satu orang, maksudnya imam satu, makmum satu, maka itu dikatakan berjamaah. Wahia, dan bermula dianya salat berjamaah, min khasaisi hadhil ummah, daripada segala kekhususan ini umat. Maksudnya umat Nabi. Umat Nabi ini yang dikhususkan hanya salat berjamaah. Umat-umat yang lain, umat Nabi Muhammad, umat sebelum Nabi Muhammad, tidak dikhususkan mereka itu salat berjamaah. Hanya umat Nabi Muhammad saja. Contoh seperti apa? Kal jum'ati, seperti Jumat. Wal aidaini, dan seperti salat dua hari raya. Wal kusufaini, dan salat dua gerhana. Wal istisqa'i, dan salat gerhana. Nah, ini yang dimaksud dengan istiqamah. Qala al-Manawi, telah berkata Imam Manawi. Siapa Imam Manawi ini? Imam Manawi ini adalah seorang ulama yang pengarang kitab Faid al-Qadir. Beliau berkata, wa hikmatu masyru'iyatiha, dan bermula hikmah disyariatkannya salat berjamaah. Apa sih hikmah daripada salat berjamaah itu? Kata beliau Imam Manawi, qiyamu nizamul ulfati bainal musallina, tegaknya tersusun keharmonisan bainal musallina, antara orang-orang salat. Hikmah disyariatnya salat berjamaah, qiyamu nizamil ulfati, tegaknya susunan keharmonisan antara orang-orang yang salat. Nah, maknanya di sini, kenapa kita mesti disyariatkan, hikmah kita disyariatkan salat berjamaah? Karena tersusunnya, tegaknya persatuan keharmonisan antara orang bersolat. Dia tidak pernah bertemu dengan seseorang, maka dengan solat berjamaah, maka akan timbul kasih sayang, maka akan timbul kepedulian, maka akan timbul di antara orang yang solat itu saling tolong menolong. Maka itulah dikatakan yaitu syariatnya dengan solat berjamaah. Bila seorang yang dia solat berjamaah sudah ada muncul rasa empati atau rasa dengan perhatian di antara orang-orang salat, maka akan muncul rasa senang seseorang itu. Maka nanti itu adalah disyariatkannya di mana? Ya, sebaiknya disyariatkan salat berjamaah itu. Walidza syuri'atil masajid wa fil mahalli. Dan oleh karena demikian disyariatkanlah salat berjamaah masjid, disyariatkan salat berjamaah akan segala masjid-masjid. Itulah disebabkan kenapa kita salat berjamaah itu di masjid, fil mahali, pada tempatnya, supaya timbul ulfah ini, supaya timbul keharmonisan,
supaya timbul rasa kepedulian, kesosialan batin, yaitu dengan melaksanakan salat berjamaah di antara salat-salat lain. Nah, beda dengan kepada orang yang salat sendirian. Kalau salat sendirian, dia hanya salat kepedulian pada dirinya. Tetapi salat berjamaah itu apalagi di masjid, maka akan timbul rasa perhatian satu sama lain. Tujuannya apa? Liyahsula, supaya menghasilkan at-ta'ahudu bil liqa'i fi awqatis salati bainal jirani. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan perhatian bil liqa'i, dengan bertemu, fi awqatis salati, pada waktu salat, bainal jirani, antara tetangga-tetangga. Ketika bertemu, rupanya bapak tetangga saya, bapak adalah orang warga di sini. Jadi tahu jamaah ternyata saling mengenal ketika bertemu mereka itu dengan saling memperhatikan satu sama lain, yaitu di antara tetangga. Itulah salatnya itu di masjid, hikmahnya. Nah, demikian itu salat di masjid dengan salat berjamaah itu apa? Wali annahu qad ya'lamul jahilu minal alimi, dan sesungguhnya salat itu, yaitu dengan ta'ahud tadi, saling perhatian, terkadang memberitahu orang yang jahil daripada orang alim. Artinya dengan salat berjamaah itu, orang yang jahil, yang tidak pandai salat berjamaah, gerakannya, salatnya, cara bacaannya, maka dia akan maka terkadang bisa dapat mengetahui daripada orang yang alim. Maksudnya dia dapat ilmunya dari orang yang alim yang salat berjamaah. Kalau salat sendirian, mungkin nggak tahu dia mana rukun, mana syarat, mana makruh, mana adabnya. Ma yajhaluhu, barang yang tidak diketahuinya oleh seorang tadi itu. Min, daripada ahkamiha, daripada segala hukum-hukumnya. Nah, terkadang orang yang jahil tadi itu tidak tahu hukum-hukumnya salat, tapi ketika dia salat berjamaah, maka banyak dia lihat tentang hukum-hukum segala salat berjamaah. Wali anna maratiban nasi mutafawatun fil ibadati, dan oleh karenanya tingkatan manusia itu berbeda-beda di dalam beribadah. Makanya salat berjamaah itu orang-orang itu berbeda-beda, tingkatan manusia berbeda-beda. Fata'adu barakatil kamili 'ala naqsi, maka kembalilah berkah yang sempurna atas yang kurang. Artinya orang yang jahil, yang salatnya yang banyak enggak tahu, maka bisa dapat berkah dengan orang yang alim, dapat saling menyempurnakan mereka itu. Nah, ini kembali berkahnya. Fatakmulu, maka sempurnalah salat jamaah, salatul jami'i, akan salat berjamaah. Ini definisi daripada salat berjamaah.